berkaitan dengan rencana. Sekali lagi saya sebutkan rencana, belum eksekusi, belum. Rencana Kabupaten Indramayu akan membuka lahan peternakan babi. Dua isu besar ini yang sepertinya keluarga tetap ikhlas membiarkan itu, meskipun ada ruang-ruang untuk klarifikasi, tapi biarlah sejarah yang akan melanjutkan. Ini yang saya pikir banyak teman-teman atau warga NU Indramayu yang belum tahu, ketika NU Indramayu tahun 87 mendukung Golkar itu dikira karpe Ki Amin, padahal tidak. Itu diminta oleh Ki Haji Abdullah Abbas, itu pun diminta oleh Ki Haji Abdul Rahman Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billahi amma ba'dah. Sahabat-sahabat sejak jeneng yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita agak sedikit spesial. Momen yang paling utama kami lakukan adalah di momen Hari Santri. Momen Hari Santri ini spesialis kita lakukan penelusuran
seputar para kiai-kiai, khususnya Kiai Nahdlatul Ulama. Nah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Kiai Nahdlatul Ulama yang kami telisik yaitu Kiai Amin Mubarak. Kenapa memilih Kiai Amin Mubarak? Karena memang sudah pernah melakukan penelisikan sosok Kiai Amin Mubarak yang sangat karismatik. Artinya beliau merupakan tokoh Nahdlatul Ulama sekaligus merupakan sebuah ketertarikan tersendiri kepada beliau. Ketertarikan itu diantaranya adalah mengenai konflik-konflik yang memang terjadi pada beliau di sekarang-sekarang ini. Masih bersama kami tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu, dan alhamdulillah kali ini didampingi oleh putra beliau yaitu Kiai Munawir Amin. Nah, kita akan coba berbincang-bincang dengan beliau, putra Kiai Amin Mubarak ini, seputar kisah Kiai Amin Mubarak. Bagaimana kisah Kiai Amin Mubarak terhadap santri-santrinya dan juga keluarganya. Sebelum kita mengarah atau mempertanyakan ke segmen berikutnya, kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu ingin mengulas sedikit cerita tentang beliau Kiai Amin Mubarak, mengenai bagaimana sosok Kiai Amin Mubarak ini di mata keluarga. Apakah memang ada beberapa hal-hal yang sekarang ini terjadi, bahkan dulu terjadi tentang Kiai Amin Mubarak ini? Mohon diceritakan, Kiai. Terima kasih Kang Abi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabati wa mawala. Amma ba'du. Al-Mukarram Kiai Haji Amin Mubarak itu secara biologis adalah ayah kami, ayah saya Munawir, ayahnya adik-adik saya dan ayahnya kakak saya. Tetapi Kiai Haji Amin Mubarak juga adalah guru bagi anak-anaknya, terutama anak-anak yang laki-laki. Karena saya Munawir, adik saya Ibnu Hajar, adik saya Arwani itu diulang langsung diwuruki ngaji semenjak umur 10 tahun kelas 5 SD, ngaji Quran dan ngaji kitab, sehingga sanad Al-Quran saya Munawir, sanad Al-Quran adik saya Ibnu Hajar, sanad Al-Quran adik saya Arwani itu dari Kiai Haji Amin Mubarak. Itu artinya ayah saya Kiai Haji Amin Mubarak itu adalah ayah biologis, ayah ideologis, dan ayah akademisi. Kiai Haji Amin Mubarak adalah segalanya bagi anak-anaknya. Kecuali yang perempuan, anak-anak perempuan itu begitu selesai SD langsung mondok gitu. Dan anak laki-laki yang terakhir, karena anak laki-laki yang terakhir itu ketika usia 12 tahun Kiai Haji Amin Mubarak meninggal dunia. Kemudian yang kedua, Kiai Amin Mubarak tidak pernah mewarisi apapun kepada anak-anaknya, terutama masalah kebencian dan sejarah buruk bagi dirinya. Kiai Amin Mubarak justru mensupport besar-besaran kepada anak-anaknya untuk belajar, baik di pesantren maupun di sekolah umum. Sing dhuwur, sing suwe mondoke, sing dhuwur sekolah ya konon. Itu betul-betul disupport. Taunya dari mana? Taunya dari apa yang ada di rumah, ada tinggalan pondok pesantren itu ya tidak terurus. Dan Mama Kiai Haji Amin Mubarak lebih fokus kepada anak-anaknya untuk ya mondok sing suwe, mondok sing lawas, sekolah sing dhuwur, itu saja. Kemudian berikutnya, anak-anak Kiai Amin tidak diwarisi kebencian. Jadi kalau Kiai Amin Mubarak dengan ketokohannya, tentu ada banyak orang yang tidak menyukainya. Dan saya tidak tahu orang-orang yang tidak menyukainya. Kalaupun Kiai Amin Mubarak menjadi orang hebat, tentu ada yang hasud, yang iri, yang dengki, yang tidak suka. Saya tidak pernah tahu siapa orang itu karena ayah saya tidak pernah bercerita tentang itu. Sehingga anak-anaknya ya relatif enjoy, relatif santai, relatif nyaman saja menghadapi kehidupan ini. Kemudian cerita mengalir bahwa Kiai Amin Mubarak meninggal di usia sekitar 62 tahun. Beliau sudah menjalani takdirnya, dan ada dua isu besar yang sampai sekarang
masih mengganjal di keluarga. Nah, Tetapi itu yang nanti akan kita ya, tanyakan seperti itu. tapi kira-kira dua isu besar ini yang sepertinya keluarga tetap ikhlas membiarkan itu, meskipun ada ruang-ruang untuk klarifikasi, tapi biarlah sejarah yang akan melanjutkannya. Kira-kira seperti itu Kang Abi. Barangkali ada lagi tentang isu-isu nih Kiai, tentang isu-isu tentang masalah dua isu besar tadi. Mungkin kita sudah mengetahui isu besar itu diantaranya adalah melegalkan fatwa melegalkan ternak babi atau kandang babi pada saat itu, dan yang kedua adalah kedekatan beliau dengan penguasa pada saat itu, artinya dengan pemerintah lah, pemerintah di Kabupaten Indramayu khususnya. Dan pada saat itu memang kedekatan beliau, yang pertama kedekatan beliau dari dengan pemerintah terlebih dahulu ya. Beliau itu adalah sosok tokoh ulama, Nahdlatul Ulama, bahkan pada saat itu menjabat sebagai Rois Syuriah. Nah, di mana ketika kita sudah berkhitoh, artinya sudah diberikan sebuah kebebasan, NU tidak masuk dalam sebuah partai politik. Artinya NU boleh untuk memilih politik manapun, gitu kan. Nah, yang patut ditanyakan, kenapa sih Ki Amin Mubarok ini memilih partai penguasa pada saat itu bukan partai Islam? Monggo, Kiai. Ya, terima kasih Kang Abi. Jadi Ki Amin Mubarok pulang dari Jawa Timur setahun 2 tahun dan kemudian ditawarkan atau diusulkan menjadi anggota DPR dari fraksi P3 unsur NU oleh ulama-ulama pada zaman itu. Ki Amin Mubarok relatif menjadi anggota DPRD dari tahun 72 kalau nggak salah, atau 71 sampai tahun 77, fraksi P3 unsur NU. Karena masuk menjadi anggota DPRD, maka dengan sendirinya Ki Amin yang tipikal ulama murni menjadi politisi. Dari tahun 77 sampai 84 atau sampai 82 pemilu berikutnya, Ki Amin pun kampanye untuk P3 dari unsur NU. Dari sanalah jiwa politisinya muncul, dan dari sanalah tekanan-tekanan dari penguasa juga dirasakan sampai Ki Amin sempat dieksekusi untuk dimasukkan penjara, ditahan tanpa pengadilan yang jelas. Dan situasi politik daerah ini dibaca oleh Jakarta, oleh PBNU, dan tidak hanya di Indramayu. Saya Munawir menduga kondisi politik lokal, kabupaten dan kota, kondisi politik orang-orang NU, GGNU dimanapun itu ya dibaca oleh Jakarta, sehingga Ki Haji Abdurrahman Wahid tahun 1984 itu mengusulkan khitoh NU untuk tidak lagi berada di P3, keluar dari P3. Persoalan nanti masuk ke Golkar atau PDI, atau masih tetap di P3 atau tidak kemana-mana, itu lain soal. Yang penting NU oleh Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur diharapkan tidak lagi bermain politik, sudah ngurusi umat saja. Lah, dari keputusan politik NU atau dari keputusan khitoh ini 1984, Ki Amin roadshow atau sosialisasi kepada warga NU bahwa NU sekarang khitoh tidak lagi harus ke P3. Sejak tahun itu Ki Haji Amin Mubarok sebagai Rois Syuriah PCNU dipanggil oleh Ki Haji Abdullah Abbas Buntet sebagai Rois Syuriah PWNU. Cerita ini saya dapatkan dari santri Ki Amin yang bernama Kang Effendi Dahlan, orang Gedangan, Kecamatan Sukagumbiwang, Kabupaten Indramayu, yang sekarang menjabat sebagai Rois Syuriah MWCNU Sukagumbiwang, Kabupaten Indramayu. Ki Amin dipanggil oleh Ki Haji Abdullah Abbas Buntet untuk meminta Ki Amin PCNU Indramayu agar keluar dari P3 dan masuk Golkar. Ini membuat Ki Amin menjadi agak risau, kacau. Perjalanan dari Buntet ke Kertasmaya itu
ya orang bisa turu, tidak bisa tidur karena memikirkan ini. Pagi harinya unek-uneknya itu ditumpahkan ke salah satu santrinya itu yang bernama Effendi Dahlan. Dan apa keputusan Ki Amin? Keputusan Ki Amin itu tidak melihat umat, tidak melihat dirinya, tidak melihat siapa-siapa. Ki Amin hanya mengambil keputusan sam'an wa ta'atan li Jam'iyatin Nahdlatul Ulama, nurut kepada Kiai Haji Abdullah Abbas, yang konon katanya Kiai Haji Abdullah Abbas disuruh oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid agar PCNU Indramayu mendukung Golkar dan masuk Golkar. Ini yang saya pikir banyak teman-teman atau warga NU Indramayu yang belum tahu, ketika NU Indramayu tahun 87 mendukung Golkar itu dikira karpe Ki Amin, padahal tidak. Itu diminta oleh Ki Haji Abdullah Abbas, itu pun diminta oleh Ki Haji Abdurrahman Wahid. Dari tahun 1987 sampai 84 sampai 87 untuk sampai mencetuskan masuk Golkar itu memang membutuhkan waktu sekitar 3 tahun untuk sosialisasi ke MYC dan warga NU. Dari tahun 87 begitu Ki Amin begitu PCNU Indramayu memproklamirkan diri mendukung Golkar, itu yang dulu fans Muhibbin Kiai Haji Amin Barok sudah tidak lagi. Semenjak tahun 87 yang biasa mengundang Ki Amin ceramah tidak lagi. Orang yang biasa berteman dengan Ki Amin tidak lagi, karena mayoritas waktu itu adalah Muhibbin, dan yang mengundang ceramah itu adalah orang-orang NU yang di P3. Tapi Ki Amin tidak mau tahu karena Ki Amin melihatnya sekali lagi Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Tentu keputusan ini sekali lagi bukan keputusan Ki Amin, tapi keputusan NU sebagai organisasi. Dan Jakarta tidak hanya melihat Indramayu dan mungkin juga melihat kabupaten kota yang lain terhadap kondisi situasi politik lokal. Yang kedua, isu tentang legalisasi peternakan babi. Tahun 19 sudah tahun 19 itu 1994 95 itu dimulai 1994 kalau tidak salah. Kiai Haji Amin Barok sedang menduduki jabatan sebagai Rais Syuriah PCNU Indramayu, diminta atau dipanggil oleh Bupati Indramayu berkaitan dengan rencana. Sekali lagi saya sebutkan rencana, belum eksekusi, belum. Rencana Kabupaten Indramayu akan membuka lahan peternakan babi. Sepertinya pemerintah Kabupaten Indramayu membutuhkan dukungan dari MUI dan PCNU. MUI kelihatannya sudah memberikan lampu hijau, tinggal NU. NU memang punya struktur yang jelas, punya kiai-kiai yang secara struktural dimintai pendapat, dengan secara kultural pun dimintai pendapat. Informasi ini saya dapatkan dari supir pribadi Kiai Amin, namanya Kiai Ali Basyah, tetangganya, seusia sezaman. Kiai Ali Basyah bercerita kepada saya, Kang Amin itu ketika diminta pendapatnya oleh Bupati Indramayu waktu itu Bapak Ope Mustafa terkait dengan rencana Pemda Kabupaten Indramayu membuka peternakan babi, Kiai Amin sudah roadshow ke, yang pertama Kiai Haji Ibnu Ubaidillah Syatari, pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid Arjainaun Cirebon. Yang kedua ke Habib Utsman bin Muhammad bin Umar bin Yahya Kempek Cirebon. Yang ketiga ke Kiai Haji Syafi'i, pengurus cabang, Ketua Tanfidhiyah pengurus cabang NU Cirebon, dan kepada Abuya Kiai Haji Ja'far Akil Siraj Kempek Cirebon. Mereka sepertinya sependapat bahwa ini bukan persoalan agama, ini sudah persoalan politik, karena yang meminta bupati dan Kiai Cirebon itu tahu bukan bupati sebenarnya yang minta, ada orang pengusaha di belakangnya yang ingin meminta itu, dan kita tahu semua adalah orang-orangnya Pak Harto. Karena kurang puas, Kiai Amin mengajak supir pribadinya untuk sowan ke Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur yang waktu itu menjabat sebagai Ketua Tanfidhiyah PBNU. Berangkatlah Kiai Amin dengan supir pribadinya Kiai Ali Basyah sowan ke Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur ke Jakarta. Sampai di sana malam sekitar Ba'da Isya, dan kelihatannya rumah Gus Dur terkunci, tertutup, dan Kiai Amin
akhlak seorang santri, tidak mau mengganggu, mampir ke rumahnya Kiai Haji Said Agil Siraj, di sebelahnya rumah Gus Dur waktu itu di Ciganjur. Dan ya seperti biasalah tradisi NU, tradisi santri, ngobrol sampai jam 2 malam, kemudian istirahat sampai subuh, tidur, pada subuh baru sowan ke Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dalam sowannya Kiai Amin mengutarakan seperti ini kira-kira, Gus, saya Amin Mubarak, Rois Syuriah PCNU Indramayu, dimintai pendapat oleh Bupati Indramayu terkait dengan rencana, ini harus digaris bawah ini, rencana Kabupaten Indramayu yang akan membuka lahan peternakan babi. Apa jawaban Gus Dur? Gus Dur hanya menjawab, wah itu masalah duniawi Kiai, itu Kiai itu masalah duniawi. Jawaban ini sudah mengunci semuanya. Bapak saya Kiai Haji Amin Mubarak dengan Profesor Dr. Said Agil dan seperti pribadi bapak saya Kiai Ali Basyah, ya diam, tidak melanjutkan lagi masalah ini dan ngobrol yang lain. Tapi itu betul-betul menjadi modal bagi bapak saya Kiai Amin Mubarak masalah peternakan babi. Pulang ke Indramayu, Kiai Amin mensosialisasikan kepada warga masyarakat NU di Indramayu tentang wawasan kebangsaan. Dalam narasinya Kiai Amin biasa menjelaskan seperti ini, bahwa bir atau minuman keras itu haram bagi wong Islam. Tapi bagi non muslim, bir atau arak atau minuman keras itu kan halal, bagi non muslim boleh. Lah, memproduksi bir, memproduksi arak, memproduksi minuman keras untuk konsumsi mereka yang non muslim, maka urusan mereka. Wong Islam, wong NU ya ora usah belu-belu, wong bahan mangane nginume sing kuwen ya endah kiasnya. Begitu pula babi itu ada yang mengkonsumsi, ana sing mangan daging babi. Lah, karena ana sing mangan daging babi, maka babi pun kudu diternak. Lah yang menernak hewan babi ini adalah untuk konsumsi mereka yang mau makan daging babi. Sing orang mangan daging babi ya wis ora usah melu-melu, karena memang babi kita tidak bertanya tentang hukum, kali hukum harus jelas. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, jelas. Kalaupun ada pertanyaan tentang itu, ya itu sudah bukan masalah agama, itu sudah masalah lain, dan kita harus memakai wawasan kebangsaan. Kira-kira itu yang saya ingat dari narasi Kiai Amin Mubarak ketika sosialisasi tentang peternakan kandang babi. Berarti maaf saya potong Kiai. Berarti bukan apa namanya, Kiai Amin Mubarak memberikan fatwa secara langsung bahwa membolehkan gitu. Ya. Itu berarti tidak seperti itu ya. Sebab narasi yang dibikin itu, yang beredar sampai sekarang itu adalah fatwa dari seorang Kiai Amin Mubarak pada saat itu menghalalkan. Artinya menghalalkan berarti membolehkan gitu kan. Membolehkan bahwa peternakan babi itu boleh gitu. Nah, narasi yang semacam ini pasti bertolak belakang dengan cerita yang Kiai Munawir tadi katakan. Ini penjelasan yang sebenarnya seperti apa? Ya, jadi yang dimaksud boleh dan halal itu berbeda, Kang. Ya. Jadi yang dimaksud halal itu bukan, babi tetap tidak halal. Tapi bahwa beternak babi boleh, yang memperbolehkan itu bukan ulama tapi penguasa. Jadi penguasa boleh mengizinkan peternakan babi untuk konsumsi mereka yang makan daging babi, boleh bagi penguasa. Kalimat boleh itu tidak lantas otomatis menghalalkan babi. Sama dengan pemerintah membolehkan ada pabrik rokok, ada pabrik spiritus, ada pabrik minuman keras, boleh itu wilayah kekuasaan negara, penguasa, bukan bagian ulama. Ulama tetap akan berkata itu tidak boleh, itu tidak halal tetap. Jadi ada job description, ada wilayah masing-masing. Sehingga bahasa Kiai Amin yang dipakai harus wawasan kebangsaan. Boleh bagi penguasa mengizinkan orang lain yang ingin mengajukan izin membuat peternakan babi. Tapi perlu diingat Kang Abi, di tahun 95 Kiai Amin Mubarak diberi kesempatan umroh
pada saat umrah itu Ki Amin menangis di Baitullah Ka'bah, mengadu kepada Tuhan, curhat, meminta kepada Allah agar rencana, sekali lagi rencana pendirian peternakan babi gagal, menangis di Baitullah. Saya dapat cerita ini dari ibu saya. Ibu saya bercerita, Wir, Mama Ira nangis nih Ka'bah, minta kepada Allah agar rencana pemerintah untuk mendirikan peternakan babi gagal, dan alhamdulillah sepertinya doa ayah saya dikabulkan. Rencana peternakan babi itu sampai sekarang memang tidak terjadi. Kira-kira itu Kang Abi, dua isu yang sampai sekarang memang masih iya. Yang terakhir nih, Kiai. Ini yang terakhir. Segmen yang terakhir itu ketika pengalihan isu politik ya. Pengalihan isu politik dari mulai P3 ke partai penguasa pada saat itu Golkar, ya kan. Pasti ada strategi tertentu nih. Kenapa Kiai Muhammad Abbas Buntet diperintah, Kiai Abdullah Abbas Buntet itu diperintah oleh Gus Dur pada saat itu bahwa kiai-kiai NU, khususnya pengurus cabang NU di wilayah Indramayu itu harus memilih partai penguasa atau masuk di Golkar. Mohon penjelasannya seperti itu, Kiai. Ya. Jadi yang saya dengar dari ayah saya Ki Amin Barok itu, Ngabi, Jakarta tahu bahwa kondisi politik daerah, kabupaten, kota, dan provinsi itu memang ya tergantung kabupaten, kota, dan provinsi. Jika kesulitan untuk berdakwah karena berbeda pendapat dengan penguasa, ya sebaiknya berhenti dan mengikut partai penguasa. Ini murni dilakukan oleh Jakarta supaya memudahkan dakwah. Ketika NU masih bergabung dengan P3 berhadapan dengan penguasa, maka banyak KKNU yang kesulitan untuk sekedar berdakwah. Mengaji angel, mulang angel, apa maning ceramah tablet. Tidak hanya itu, ditangkepi, dicandaki, dihanyakan, dipenjara. Ini membuat kesulitan, dan Jakarta memberikan kebebasan. Yang dimaksud Jakarta itu PBNU. PBNU memberikan kebebasan kabupaten kota untuk bergabung dengan partai penguasa. Dan khusus di Indramayu, PBNU memerintahkan, menyuruh Ki Haji Abdullah Abbas Buntet agar pengurus cabang Nahdlatul Ulama Indramayu bergabung dengan Golkar. Satu. Yang kedua, PBNU masih dipegang oleh Ki Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur tahun 98 memerintahkan PCNU seluruh Indonesia untuk mendeklarasikan PKB, Partai Kebangkitan dan Bangsa. Ayah saya Ki Haji Amin Barok pun ya mengumpulkan sejumlah orang untuk mendeklarasikan PKB. Bayangkan Kang Abi, Ki Amin Barok pulang dari pondok pesantren di Jawa Timur, pulang menjadi fungsionaris P3. Tahun 87 sampai 98 Ki Amin Mubarak menjadi penasehat Dewan Penasehat Partai Golkar. Tahun 98 sampai wafat Ki Amin Mubarak sebagai deklarator PKB. Multi sebenarnya, segala-gala lah anak. Dan anak-anaknya itu diwarisi tentang kebesaran ayah saya dengan sejarahnya seperti itu, dan anak-anaknya tidak meminta fasilitas. Orang jaluk pengen beli, biarkan. Sejarah memang seperti itu, dan Ki Amin hanya ingin membuktikan tidak perlu Ki Amin, lihat saja anak-anaknya, kiprahnya di masyarakat bagaimana. Kira-kira seperti itu Kang Abi. Cukup jelas memang kisah tentang Ki Amin Mubarak mengenai isu-isu yang sudah beredar luas di masyarakat, bahkan sampai sekarang pun masih terngiang-ngiang, khususnya di para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama. Siapa beliau Ki Amin Mubarak? Pasti teringat dengan dua kasus yang fenomenal tadi. Yang pertama, ikut serta atau bergabung, atau bahasanya nurut ning pemerintah, artinya nurut pada partai penguasa, masuk pada partai Golkar. Yang kedua, isu tentang peternakan babi. Sudah dijelaskan tadi dua masalah tadi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah titik terang ketika kita mempunyai sebuah pola pikir. Berpikirlah yang kira-kira secara radikal, artinya secara berakar. Kita lihat dulu akar permasalahannya seperti apa agar kita tidak gagal paham dan jangan percaya jareje. Ya gitu ya pasalnya. Oleh karenanya mari kita bersama-sama bersikap positif, tetap
selalu berhusnuzon. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap ikuti Jejak Jeneng Kabupaten Indramayu, masih ada segmen berikutnya nanti seputar Qiyamul Mubarak. Tunggu video kami segmen berikutnya, bagaimana sosok Qiyamul Mubarak terhadap para santri-santrinya. Dan siapa saja santri-santri beliau, nanti kita akan coba datangi satu persatu santri-santri beliau, dan kiprah seorang Qiyamul Mubarak di mata santri-santrinya itu seperti apa. Kita nanti lihat video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.